Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tagora Haidar dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini ingin membahas tentang materi peluang. Nah, untuk itu peluang itu apa sih? Peluang adalah perbandingan antara banyaknya anggota A dengan banyaknya kemungkinan yang muncul pada suatu percobaan. Rumus peluang adalah PA alias peluangnya sama dengan NA per NS. NA-nya adalah banyaknya peluang anggota A dari percobaan tersebut dibagi dengan NS, banyaknya titik sampel atau keseluruhan kejadian yang dilakukan pada suatu percobaan. Tapi di sini saya ingin membahas tentang frekuensi harapannya. Nah, frekuensi harapan adalah suatu harapan munculnya suatu peluang kejadian jika dilakukan sebanyak n kali. Jadi rumus frekuensi harapan adalah FH frekuensi harapan N banyaknya percobaan dikali dengan peluangnya. Nah, misal contoh sekeping uang logam dilempar 18 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya sisi gambar? Untuk soal seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah cari peluangnya terlebih dahulu. Di sini yang dicari adalah gambar. Dan kita tahu bahwa koin memiliki dua sisi, yaitu gambar dan angka. Nah, untuk peluangnya berarti PA sama dengan karena per S. MA-nya yang karena kita cari itu gambar adalah 1. Sedangkan keseluruhannya berarti gambar dan angka sekaligus dicampur, berarti totalnya adalah 1, 2. Berarti NS-nya adalah 2. Maka peluangnya adalah NA masukkan 1 per 2. Nah, baru kita masukkan ke frekuensi harapan. Rumusnya N dikali P A. N-nya adalah 18 kali dikali 1 per 2 sama dengan 18 dibagi 2, 9. Jadi frekuensi harapan munculnya peluang koin dan sisi gambar 9 kali jika dilakukan percobaan 18. Contoh yang kedua dari frekuensi harapan. Sebuah kantong berisi 4 bola putih dan 3 bola hijau. Akan diambil 3 bola secara acak. Berapakah frekuensi harapan munculnya 2 bola putih dan 1 bola hijau? Diambil 7 kali. Syaratnya setelah diambil bola kembali ditaruh. Nah, untuk soal seperti ini kita pakai cara kombinasi. Kita tahu bahwa rumus kombinasi adalah NCR sama dengan N faktorial N dibagi N dikurang N faktorial dikali N faktorial. Yang pertama kita ambil dulu untuk bola yang putih dan bola hijau yang diambil adalah 3 bola. Untuk berarti sampel A sama dengan bola putihnya 4 C dan yang diambil adalah 2 dikali sama 3 bola hijau dan yang diambil adalah 1. Dan terus kita hitung 4 faktorial masukin bracketnya, darinya 2 berarti 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Ini 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial 1 jadi nggak bisa ditulis. Ini 4 dikali 3 dikali 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 2 kali 1 corek karena sama, lalu 3 faktorial 2 kali 2 faktorial per 2 faktorial ini sama corek. Nah, ini masih bisa 2 kali 1 2 sama ini 4 bagi 2 sisa 2. Oke, bersisa 2 kali 3 dikali 3 sama dengan 3 kali 3 9 kali 2 18. Nah, untuk S nya semuanya totalnya, ini total dari bola yang ada di kantong adalah 4 dan 3. 4 tambah 3 kan berarti 7 dan yang diambil adalah 3 bola, berarti ini 3.
Kita hitung 7 faktorial N-nya berarti 7 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Ini bisa coret. 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan 6 kan? 3 kali 2 6 kali 1 6. Ini bisa dicoret. Jadi sisa 7 kali 5 sama dengan 35. Kita masukkan ke rumus peluang. PA sama dengan NA per NS. NA-nya adalah 18 per masukkan NS-nya totalnya 35. Nah, ini adalah peluangnya jika diambil 1 kali. Nah, ditanyakan diambil 7 kali. Maka pakai rumus frekuensi harapan. A sama dengan N dikali PA. N-nya adalah ini 7 kali dikali peluangnya 18 per 35. Nah, ini karena bisa dibagi 35 bisa dibagi 7. Coret 1 ini 35 bagi 7 5. Maka frekuensi harapannya adalah 18/5. Begitu. Nah, materi selanjutnya yang saya bahas adalah kompleten suatu kejadian. Kompleten suatu kejadian memiliki simbol P AC ya. Rumusnya adalah 1 dikurang dengan peluang 1 dikurang PA. Contoh, peluang seekor monyet mengambil pisang hijau adalah 3/5. Maka berapakah kompleten suatu kejadiannya? Nah, kita karena peluangnya sudah ada di sini, PA-nya sudah ada, masukkan ke rumus saja. Rumusnya adalah PAC sama dengan 1 dikurang PA. 1 dikurang PA-nya 3/5. Kita samakan penyebutnya 5/5 dikurang 3/5. 5 dikurang 3 adalah 2/5. Jadi begitu aja. Contoh yang kedua, 6 orang duduk berdampingan mengelilingi meja. Berapakah peluang 3 orang tertentu tidak duduk berdampingan? Nah, kita lihat soal ini adalah kuncinya mengelilingi meja. Berarti kita pakai cara permutasi. Nah, rumusnya untuk permutasi lingkaran adalah P sama dengan N-1 faktorial. Nah, yang untuk pertama untuk mencari kompletan kejadiannya, kita harus mencari kejadian A, 3 orang duduk berdampingan. Nah, kita gambar dulu biar lebih mudah. Berarti ada 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3 orang selalu duduk berdampingan. Kita bundarkan saja. Sekarang cuma tinggal sisa 1, 2, 1, 2, 3, dan 4. Ini kita masukkan ke rumusnya. Untuk sampel A, berarti sampel A-nya adalah jumlah ini adalah 4 dikurang 1 faktorial. Nah, lalu di sini juga bisa diacak-acak kembali, ini bisa di sini bisa pindah, dan jumlah di dalam lingkaran ini adalah 3 orang. Kita dikalikan dengan 3 faktorial karena di dalam sini ada 3 orang yang selalu duduk berdampingan. Nah, ini tinggal kita hitung, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial, 3 kali 2 6 kali 1 6. Berarti 6, ini juga berarti 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, ini untuk sampel A-nya. Nah, kalau untuk sampel S itu keseluruhan peluang, keseluruhan kemungkinan duduk dari orang-orang ini. Berarti S-nya adalah semuanya berarti ada 6 kan. Berarti 6 dikurang 1 faktorial. Berarti sampelnya adalah 5 faktorial. 5 kali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Ini 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Nah, masukkan ke rumus peluang. PA sama dengan NA per NS.
N-nya 36, NS-nya 120. Kita bagi 12. Kita sederhanakan dibagi 12. 36 bagi 12, 3, 120 bagi 12, 10. Nah, ini PA-nya sudah diketahui. Tinggal kita masukkan ke rumus kompeten suatu kejadian. Berarti PAC sama dengan 1 dikurang PA sama dengan 1 dikurang PA-nya 3/10. Kita samakan penyebutnya 10 plus 10 dikurang 3/10 sama dengan 10 dikurang 3, 7/10. Jadi kompeten suatu kejadian atau 3 orang tertentu tidak duduk berdampingan, peluangnya adalah 7/10. Matematika menyenangkan sekali, bukan? Nah, cukup sekian saja dari saya untuk materi peluang, frekuensi, harapan, dan kompeten suatu kejadian ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.